Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa, kita bersyukur kita bisa beribadah lagi di dalam nama Tuhan, walaupun masih tetap online ya. Mudah-mudahan bulan depan, di tahun ini kita bisa merencanakan untuk onsite. Kita doakan ya semuanya. Baik saudara, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelum kita memasuki lebih dalam, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari saudara, kita bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Tuhan sudah beri, hari-hari yang kami lalui, tahun-tahun yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Sepanjang tahun kami diberkati, dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Dan kami Tuhan mau beribadah kepada Tuhan. Biarlah hari ini menjadi harinya Tuhan. Tuhan berbicara kepada kami. Kami memuji dan memuliakan Tuhan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan urapan kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua, baik hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, bahkan semua orang-orang yang menyaksikan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tahun 2021 telah berlalu dan kita sudah melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan masuki tahun yang baru, di tahun 2022 ini kita mau melangkah juga dengan Tuhan Yesus. Amin. Dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu? Kami mau melakukan hal yang berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesus, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Dengan apa aku membalas Tuhan?
Mari kita bersorak bagi Tuhan karena kasih setianya telah nyata dalam hidup kita semua. Hikmat kebajikan tersedia bagi kita orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, amin. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Amin. dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan bersama, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Sempurna Tuhan segala berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, mari kita kembali bersorak-sorai bagi nama Tuhan, karena Dialah Tuhan kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu dan kota pertahanan kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku.
Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tahun boleh berganti, musim boleh berlalu, tapi tetap kasih Tuhan yang abadi tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Dan kita tetap percaya kepada Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin Yesus. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selama-lamanya. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan Kau selalu melindungi. Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena
hidup. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Luar biasa. Kita bersyukur tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menerima persembahan pujian kita menjadi dupa yang harum. Tiba saatnya kita akan duduk diam, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Maha besar Allah Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami boleh datang kembali kepada Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu yang akan memberkati hidup kami. Mari Tuhan berkata-katalah kepada kami. Kami rindu dan kami haus akan firman-Mu. Kami lapar akan firman-Mu Tuhan, yang akan mengenyangkan, yang akan memuaskan dahaga kami. Hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menjadi alat Tuhan, diurapi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga sungguh-sungguh setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu, sungguh-sungguh itu dari isi hati Allah. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan membaca dari Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat ke-17 saja. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi, tema kita untuk bulan ini yaitu menjadi yang dikehendaki Kristus. Menjadi yang dikehendaki Kristus. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, setiap mengakhiri tahun, biasanya orang mengevaluasi apa yang telah dicapai dan apa yang belum tercapai. Itu sangat baik ya, sebab kita akan mengetahui kelebihan apa yang sudah kita miliki dan kekurangan apa yang akan kita perbaiki. Saudara, dalam manajemen bisnis, ini hal yang lumrah dilakukan. Namun apakah sebagai pribadi kita melakukan yang sama? Ada yang mengatakan, nggak perlu evaluasi lah, hidup mengalir saja seperti air, ya. Kan karena ada lagi yang mengatakan, menurut saya tidak perlu, ya. Sebab kita tidak tahu apa masa depan kita. Emang kalau kita udah tahu terus kita bisa merubah gitu masa depan, ya. Ada juga yang berkata, hal ini sudah akan berulang dalam setiap hidup manusia, ya, makan, kerja, tidur, balik lagi kayak gitu. Dan ada banyak komentar-komentar lain ketika kita bertanya seperti itu. Tapi sayang, sekalipun ada yang mengevaluasi, biasanya hanya hal-hal yang menyangkut kemajuan atau kemunduran dalam hal-hal jasmani, ya. Sementara kita tidak pernah mementingkan hal-hal yang rohani. Seperti misalnya ya, apakah iman saya bertumbuh tahun ini atau tahun yang sudah kita lewati? Atau apakah saya sudah melakukan firman Tuhan seturut kehendak Tuhan di dalam tahun 2021 yang baru kita lewat? Ya. Atau apa yang sudah saya perbuat untuk Tuhan di tahun 2021 ini. Dan masih banyak lagi yang seharusnya kita evaluasi dalam kehidupan kita secara rohani. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita memperhatikan hidup rohani kita. Efesus tadi pasal 5 ayat 15, Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang Efesus, ya,
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kita harus memperhatikan hidup rohani kita. Bagaimana seharusnya kita harus hidup. Ya. Bagi orang yang percaya, kita harus sadar Tuhan tentu memiliki rancangan kepada setiap kita masing-masing, sekalipun kita melakukannya banyak hal dan tidak sama dalam panggilan kita masing-masing. Namun tujuannya sama, saudara, yaitu apa? Memuliakan namanya. Maksudnya bukan Tuhan mencari kemuliaan dari hidup kita. Jangan salah ya. Bukan, Tuhan gak butuh kemuliaan dari kita, saudara. Tetapi maksudnya untuk kemuliaannya itu ialah berguna sesuai dengan rancangannya ketika Dia menciptakan kita. Kita ini sesuai dengan tujuannya. Kita ini sesuai dengan kehendaknya. Itu maksudnya untuk kemuliaan Tuhan itu. Sayang, masih banyak orang percaya yang tidak berguna bagi Tuhan sebagai pencipta kita. Mereka menyimpang dari kehendaknya sebab mereka tidak mau mencari tahu dan tidak pernah mengevaluasi hidup rohani mereka. Rasul Paulus mengingatkan supaya memperhatikan dengan seksama. Tadi di ayat yang ke-15 dia dikatakan, "Kau itu perhatikanlah dengan seksama." Ya, artinya apa, Saudara? Harus memperhatikan dengan detail hidup rohani kita. Sebab Paulus tahu ada banyak guru-guru palsu yang mengajarkan ketidakbenaran dan menyesatkan orang percaya dengan mengatakan tidak perlu takut akan murka Allah atas kebejatan mereka. Sebab itu ia memperingatkan dan menasihati agar jangan disesatkan. Jelas di sini bahwa orang dapat saja ditipu untuk percaya bahwa orang yang amoral dan tidak suci hidupnya memiliki bagian di dalam kerajaan Kristus. Mereka berkata, bukankah masuk surga karena iman, bukan karena perbuatan dan amoral? Bukan dengan moral maksudnya. Salah, saudara. Jangan dikonsepkan seperti itu. Ya, keselamatan memang betul dari iman, tetapi bukan berarti hidup kita, perbuatan kita semau-maunya kita. Bagaimana kita beriman kalau kita tidak menunjukkan perbuatan dan moral kita? Saudara, ini jelas menyesatkan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, hidup seperti apa yang akan kita pilih? Ya, saudara, hidup ini memang pilihan. Apakah kita memilih menjadi orang bebal? Artinya, saudara, sekalipun telah beberapa kali, mungkin ratusan kali mendengar nasihat firman Tuhan agar hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan, namun orang bebal tidak terpengaruh oleh hal tersebut. Mereka tetap melanjutkan apa yang mereka suka, yang mereka senangi, dan yang mereka rasa benar. Berbeda dengan orang arif yang setia dan taat kepada perintah-perintah Kristus dan firman Tuhan. Ia tidak menuruti hawa nafsunya, namun menuruti pimpinan roh. Orang arif tidak mungkin bersikap netral atau berdiam diri. Ya. Terhadap perbuatan-perbuatan kegelapan atau kebejatan. Orang benar harus selalu siap membeberkan, harus siap menegur, dan siap menentang semua bentuk kejahatan. Dan sungguh-sungguh menentang ketidakbenaran berarti membenci dosa dan hidup dalam kebenaran. Ya. Seperti yang kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 9. Orang arif itu memihak kepada Allah dan menentang kejahatan, dan tetap setia kepada Kristus yang menyingkapkan perbuatan-perbuatan jahat. Sebab itu kita perlu mengevaluasi apakah selama tahun 2021 ini kita hidup seperti orang bebal atau seperti orang arif.
agar kita sadar dan tidak sedang disesatkan oleh guru-guru palsu yang menyesatkan. Saudara, yang selanjutnya, kita harus mempergunakan waktu kita dengan tepat. Efesus 5 ayat 16 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Saudara, tadi kita belajar bahwa kita harus memperhatikan hidup rohani kita, ya. Seperti apa sebagaimana seharusnya kita hidup, dan hidup seperti apa yang akan kita pilih. Dan selanjutnya kita harus mempergunakan waktu dengan tepat, ya. Karena waktu semakin sempit. Bagaimana saudara kita mempergunakan waktu kita selama ini? Apakah kita sudah mempergunakannya dengan berkualitas? Ada banyak orang yang salah kaprah menanggapi waktu yang berkualitas, atau lebih yang terkenal sekarang quality time katanya. Ya. Oh, banyak orang yang masukin di Facebook di mana-mana sedang melakukan quality time. Saudara, ialah dengan apa? Duduk makan-makan dan minum kopi berjam-jam, mengobrol, menghabiskan waktu, saudara. Lalu quality time menurut mereka dengan berpesta pora, menikmati kenikmatan duniawi, bepergian ke berbagai tempat, menikmati keindahan, dan menghabiskan waktu dengan percuma. Bahkan ada yang sepanjang hidupnya mengisinya dengan kesibukan bisnis. Bisnis ini, bisnis itu, mencari nafkah siang malam, mengejar harta dan kekayaan, tanpa mengimbanginya dengan membagi waktu untuk Tuhan, ya, untuk melayani Tuhan, untuk memperdalam firman Tuhan agar memahami yang dikehendakinya, untuk memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Ingat saudara, waktu tidak akan berulang. Waktu akan berlalu dari kita. Waktu tidak akan kembali. Jangan kita terbuai oleh kenyamanan duniawi yang akan membuat kita menyesal di belakangan hari. Sebab itu kita harus sepakat bahwa Allah menciptakan kita bukan untuk mengisi sepenuh waktu yang diberikannya bagi kepentingan diri kita. Ya. Tuhan ingin kita menjadi seperti yang diingininnya. Mari saudara kita gunakan waktu yang ada, menunjuk kepada waktu yang masih diberikan kepada kita, untuk kita pergunakan dengan tepat dan benar. Jangan sampai kita salah menggunakannya yang mengakibatkan kita menyesal. Saudara pahami, sadari bahwa kita ada dalam dunia yang jahat. Yang dimaksud dengan dunia jahat itu, hari-hari ini adalah jahat, saudara, ialah dunia yang jahat sekarang ini, yang kita tinggali ini, yang daripadanya Kristus ingin melepaskan kita. Ya, hari ini jahat, sebab hari-hari akhir, hari yang penuh dengan penderitaan dan pencobaan, dan hari-hari ini telah tiba masa kesukaran. Sudah merasakan bukan? Selama 2 tahun ini penderitaan dan kesukaran. Karena hari-hari ini adalah jahat, kita harus waspada dan bijaksana oleh karena pekerjaan si jahat, yaitu si iblis, yang terus-menerus dan intensif dari roh-roh jahat di udara. Karena hari-hari sekarang dikuasai oleh si jahat dan oleh kuasa-kuasa roh yang jahat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan. Tuhan selalu memberikan waktu yang baik kepada kita untuk berbuat sesuatu yang baik. Saudara, dikatakan di sini waktu yang baik itu adalah ho kairos. Di dalam bahasa Yunani, saudara, ini waktu yang ada ditulis ho kairos. Mempunyai arti waktu akhir sebagai waktu Allah. Jadi Allah masih memberikan kesempatan akhir pada kita yang telah ada
pada waktu ini, di mana kita diberikan kesempatan yang akhir untuk mengambil keputusan. Ya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup ini, di tengah kuasa-kuasa kegelapan, kuasa si jahat, kita harus mempergunakan waktu yang ada sebagai kesempatan yang akhir, kesempatan yang baik, kesempatan yang menyelamatkan, mempergunakan situasi selamat yang Tuhan anugerahkan kepada kita dalam berita Injil yang baik, untuk mempergunakannya dalam bagian ini yang diberikan Tuhan untuk keselamatan kita, sebagai waktu kasih karunia-Nya, sebagai waktu anugerahnya, dan waktu harapan. Karena itu saudara, kita harus jalani dengan bijaksana. Selanjutnya saudara, kita harus pahami bahwa kita harus menjadi seperti yang dikehendakinya. Itulah kehendak Allah dalam hidup kita, menjadi seperti yang dikehendakinya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Di dalam Efesus 5 tadi, ayat yang ke-17. Saudara, sayang, Tuhan ingin kita menjadi seperti yang dikehendakinya, tetapi manusia tidak memahami kehendak Kristus, saudara. Ayat ini, saudara, ialah penghubung dari ayat 15 dan 16 antara apa yang Paulus ingin katakan dalam ayat yang lalu dan apa yang ia mau katakan dalam ayat-ayat berikutnya. Penting bagian ini ialah bahwa anggota jemaat untuk mengerti dan mentaati kehendak Kristus. Ya. Di dunia ini diisi oleh orang bebal dan orang arif, saudara. Ada dua orang. Demikian juga ada orang bodoh dan orang mengerti. Yang pertama, orang bebal, orang bodoh itu negatif. Dan yang kedua, orang arif dan orang mengerti itu positif, ya. Maksudnya bukan bodoh dalam hal jasmani, tidak berpendidikan atau buta huruf, ya, tidak ngerti apa-apa, bukan, ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah bodoh dalam hal rohani. Mereka tidak mau memahami kehendak Kristus. Sebab apa? Sebab hal-hal duniawi telah merasuki pikiran mereka, sehingga mereka tidak mengerti kehendak Allah dalam hidup mereka. Pokoknya mereka melakukan apa yang mereka anggap baik dan benar menurut pikiran dan anggapan mereka. Di ayat sebelumnya, ayat 14, Paulus menerangkan anggota jemaat di dalam Kristus adalah terang. Kamu adalah terang dunia. Itu di ayat-ayat yang lalu Tuhan Yesus mengatakan demikian. Di ayat 14, Paulus juga menjelaskan bahwa terang Kristus itu sudah menerangi hidup kita. Sebagai terang, mereka terpanggil untuk hidup demikian. Paulus tahu bahwa hal tersebut tidak mudah, sebab ada rupa-rupa bahaya yang mengancam hidup mereka yang baru. Bahaya dari kuasa-kuasa kegelapan atau dunia ini yang ingin menyesatkan dan membinasakan mereka. Demikian juga dengan keadaan kita di dunia ini. Jangan kita bodoh, ya. Artinya kita tidak mengerti kehendak Kristus bagi hidup kita. Tetapi biarlah kita mengerti kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur, ya, masih diberikan memasuki tahun yang baru. Kalau hari ini kita masih diberikan memasuki tahun yang baru, di tahun 2002, dan diberi nafas hidup, itu artinya kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan yang dikehendakinya. Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Segera bertobat dan berbalik dan hidup kita dari hidup kita yang tidak memuliakan Kristus. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti kehendaknya, agar Tuhan dimuliakan dan ditinggikan oleh hidup kita. Ingat saudara, waktu seperti cepat berlalu, tidak terasa. Kita sudah di akhir zaman.
Tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi. Sebab itu kita harus lebih peka akan keadaan dan situasi dunia waktu sekarang ini. Jangan kita abai, ya, atau tidak peduli dengan hal-hal rohani. Itu urusan nantilah. Segera ambil keputusan untuk lebih memperhatikan hal-hal yang kekal dan abadi sifatnya, daripada hal-hal yang fana, yang sementara sifatnya. Kristus masih berbaik hati kepada kita dan memberikan waktunya, saudara, bagi kita, sehingga kita masih ada kesempatan untuk memperbaiki hidup rohani kita yang mungkin tahun-tahun sebelumnya kita abaikan dan buang-buang percuma. Puji Tuhan. Kesimpulan daripada firman Tuhan di tahun ini, di awal tahun ini, saudara, rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Namun kita bisa menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita apabila kita tidak mengerti akan kehendaknya bagi kita. Sebab itu seyogianya kita harus berusahalah mengetahui kehendak Kristus bagi kita masing-masing, agar kita berguna bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 dan selamat menjadi seperti yang dikehendakinya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Haleluya. Mari saudara kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah dikatakan dan dinyatakan kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang seperti yang dikehendakinya. Itulah rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan, kami tahu ada banyak kesulitan kami lakukan, karena dunia yang jahat ini mau menyesatkan kami. Dunia yang jahat ini ingin menarik kami supaya kami binasa, supaya kami masuk di dalam jeratnya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami, ajar kami supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, tetapi kami menghargainya dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan memasuki tahun 2022 ini. Biar Tuhan pimpin hidup kami, untuk kami selalu memikirkan hal-hal rohani dalam hidup kami, karena itulah yang kekal dan abadi, yang akan kami nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya. Dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias
por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Kita bersyukur sudah mendengar firman Tuhan, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat kembali kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Pastikan saudara sudah membereskan hidup saudara dengan Tuhan, sehingga layak menerima berkat perjamuan kudus ini. Hamba-Mu menumpangkan tangan di atas roti dan anggur ini. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini, dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." Saudara, silakan pegang roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan iman, saudara, mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Dengan iman, saudara, mari kita minum anggur dalam cawan ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik, sangat baik.
kami boleh menerima perjamuan kudus. Kami boleh mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Engkau mati, Engkau rela mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Engkau mau datang ke dalam dunia ini. Engkau datang untuk mati bagi kami, supaya kami ditemukan dan menemukan Tuhan, sehingga kami hidup di dalam jalan-jalannya Tuhan, menuju kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat perjamuan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat yang sakit, Engkau menjamah, Engkau memulihkan dalam nama Yesus. Kuasa perjamuan kudus memulihkan segala sakit penyakit kami. Bilur-bilur Tuhan di atas kayu salib mengangkat semua sakit penyakit kami. Yang ada pergumulan, Tuhan sumber segala pertolongan menolong, melepaskan Anda, saudara-saudara semua dari segala pergumulan. Tuhan memberkati saudara. Yang tidak ada jalan, Tuhan buka jalan, memberikan solusi-solusi, sehingga saudara terlepas dari segala belenggu dan saudara dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bagaimana saudara? Sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Sudah diberkati oleh puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan? Tentu saudara ya, karena apa yang kita lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan, selalu Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur sudah di penghujung acara ibadah kita. Saya berterima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia di dalam beribadah, sekalipun kita masih dalam tayangan online, tayangan YouTube, tetapi saudara tetap setia. Jangan kendor saudara, jangan biarkan lemah iman saudara. Terus beribadah kepada Tuhan, sekalipun dengan cara apa, karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Dia hadir. Puji Tuhan, kita memiliki multimedia yang sudah begitu canggih ya, sehingga memungkinkan kita beribadat sekalipun kita tidak bisa bertemu dikarenakan pandemik yang masih menguasai dunia ini secara global. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah mendukung, yang sudah membayar perpuluhan, yang selalu mendukung. Mari saudara, para donatur yang akan mendonasikan dukungannya kepada GGP Elohim Cicurug, mari kirimkan ke rekening yang di bawah ini. Saudara bisa mendukung sehingga pelayanan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug ini boleh berjalan dengan terus. Nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dan saudara akan diberkati oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Bahkan tingkap-tingkap langit dicurahkan kepada saudara, sehingga saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih juga kepada seluruh yang memperhatikan, yang menonton tayangan-tayangan yang ditayangkan oleh GGP Elohim Cicurug di dalam ibadah setiap hari Minggu jam 7 pagi. Biar Tuhan terus memberkati saudara melalui tayangan-tayangan ini. Iman saudara dibangkitkan, iman saudara diteguhkan, bahkan iman saudara didewasakan, sehingga semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan. Bagi saudara yang belum menerima Tuhan, mari terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia yang menjamin bahwa engkau akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya saudara. Mari saudara, kita akan berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan memimpin acara ibadah kami awal, pertengahan, hingga akhir. Dan saat ini kami mau berdoa kepada-Mu, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang setia, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Janji Tuhan bahwa Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang setia kepada Tuhan.
Tuhan memberkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan berhasil dan sukses dan diberkati oleh Tuhan. Kepada para jemaat, para donatur yang boleh mendukung acara ini terus berlangsung, Tuhan membalas lipat kali ganda, sehingga mereka bukan kekurangan, tetapi mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa dimanapun berada. Melalui tayangan YouTube ini, ada banyak jiwa-jiwa yang diteguhkan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang dan kami mau menikmati berkat-Mu. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, angkat tanganmu dan angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkatilah pelayananmu. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan yang terus-menerus, yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpaku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat Tahun Baru 2022, Immanuel.
Mix. 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 Mix.
Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix. Mix.